Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu dan saudaraku semuanya di pagi hari ini. Tema renungan kita pagi hari ini adalah pengharapan orang-orang Kristen. Terambil dari kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30, saudaraku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hukum sebab akibat ataupun hukum tabur tuai itu memang benar adanya, saudaraku. Demikian pula hanya dengan orang-orang Kristen. Para pengikut Kristus juga memiliki pengharapan yang jelas, memiliki pengharapan yang pasti. Memang, saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun kita telah menerima karunia sulung roh, kita masih harus mengalami berbagai-bagai penderitaan. Tetapi Rasul Paulus memberikan keyakinannya kepada jemaat di Roma dan kita semua tentunya, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita oleh Yesus Kristus, saudaraku. Bapak yang dikasih Tuhan, apa sih sebenarnya yang menjadi pengharapan bagi orang-orang Kristen, bagi orang-orang percaya itu? Pengharapan orang Kristen adalah orang percaya, para pengikut Kristus, orang Kristen boleh kemerdekaan, kemuliaan dari perbudakan dosa, dari perbudakan kematian, dari perbudakan kebinasaan. Penyebab utama kita hidup dalam berbagai-bagai kesulitan, dalam berbagai-bagai penderitaan, dalam berbagai-bagai pergumulan, dalam berbagai-bagai sakit penyakit adalah kuasa perbudakan maut, dalam kuasa perbudakan kebinasaan, kuasa dosa. Dan Kristus Yesus telah mati untuk memerdekakan, telah mati untuk menyelamatkan kita dari kuasa perbudakan kebinasaan dosa. Untuk kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan kita, dengan Allah kita, saudaraku. Yang pertama, pengharapan orang Kristen, pengharapan orang percaya adalah Roh membantu kita dalam kelemahan-kelemahan kita, saudaraku. Dosa telah membuat kita mengalami berbagai-bagai masalah, berbagai-bagai kelemahan, bahkan terhadap pergumulan kita sendiri saja kita tidak tahu dengan baik, saudaraku. Tetapi bersyukur kita hidup dalam Kristus. Bersyukur kita terus berharap pada Kristus. Karena sekalipun kita sendiri tidak tahu segala hal yang tentang apa yang harus kita minta, tentang apa yang harus kita doakan kepada Allah. Tetapi Roh Kudus, Roh yang Kristus utus, terus bersyafaat, terus berdoa kepada Allah untuk kita, saudaraku. Dan apa yang Roh Kudus doakan pasti dijawab oleh Allah. Inilah jaminan bagi setiap orang yang berharap pada Kristus. Yang pasti terhadap setiap orang yang terus percaya dan terus berharap pada Kristus. Pengharapan kita tidak sia-sia. Sekalipun kita tidak tahu apa yang harus kita doakan, tetapi Roh Kudus menolong kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudaraku, yang pengharapan Kristen adalah pengharapan di mana orang-orang percaya dalam Kristus. Orang-orang Kristen berpengharapan untuk dimuliakan saat penyataan Kristus Yesus. Pengharapan kita dalam Kristus bukan sekedar pengharapan masa kini saja, tetapi juga bukan pengharapan masa depan saja, saudaraku.
tetapi pengharapan yang pasti, pengharapan yang sempurna, pengharapan yang meliputi masa kini dan masa depan saudaraku. Kita yang telah ditentukan dari semula, kita juga yang telah dipanggilnya, kita yang telah dipanggilnya, kita juga yang telah dibenarkannya. Dan kita beroleh kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kemuliaan dalam Kristus. Kita akan bertemu muka dengan Kristus. Kita akan bersama-sama dengan Kristus. Kita akan hidup bersekutu dengan Kristus. Kita akan mengalami kesempurnaan kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan kita dinyatakan serta menikmati segala yang disediakan oleh Allah sebagai anak-anak Allah saudaraku. Sungguh suatu berkat yang luar biasa. Sungguh suatu pengharapan yang harus kita imani terus menerus. Dan kita hidupi dalam setiap hidup kita dalam Kristus Yesus. Selamat pagi. Selamat beraktivitas, terus jaga kesehatan, jaga jarak. Cuci tangan pakai sabun, bersukacitalah dan bersyukurlah selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, salam.